Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dengan NIM A112492 kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat yang berjudul tentang keterampilan bertanya atau questioning skill pada anak usia dini. Definisi keterampilan bertanya. Definisi keterampilan bertanya adalah ucapan verbal yang meminta respon dari anak untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterlibatan, dan mengevaluasi pemahaman. Prinsip utama pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu, bukan yang membuat anak merasa sedang diuji atau diinterogasi. Tujuan bertanya dalam pembelajaran PAUD yang pertama itu ada mengarahkan perhatian, membantu anak fokus pada materi atau benda yang sedang diamati. Yang kedua itu ada membangun koneksi, meningkatkan pengalaman pribadi anak dengan topik bahasa di kelas. 3. Eksplorasi ide, mendorong anak untuk berani mengeluarkan pendapat tanpa takut salah. Yang keempat itu ada evaluasi informal. Guru dapat mengetahui sejauh mana anak memahami konsep melalui jawaban mereka. Klarifikasi bertanya tingkat dasar yang pertama itu pertanyaan pengetahuan atau rekal, meningkatkan fakta sederhana. Contohnya itu warna apa buah apel ini. 2. Pertanyaan pemahaman, menjelaskan sesuatu dengan bahasa sendiri. Contohnya itu bisa ceritakan apa yang terjadi pada kura-kura itu. Yang ketiga itu kegunaan, membangun kepercayaan diri anak sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih sulit. Verifikasi pertanyaan tingkat tinggi atau HOTS. 1. Pertanyaan analisis, mengajak anak membandingkan. Contohnya itu apa bedanya air di gelas ini dengan air di bak mandi. Yang kedua itu pertanyaan evaluatif, meminta pendapat anak. Contohnya itu menurutmu apakah sikap serigala itu baik? Mengapa? Ketiga, pertanyaan kreatif, mengajak berandai-andai. Contohnya itu kalau kamu punya sayap, kamu mau terbang kemana hari ini? Perbedaan pertanyaan tertutup atau terbuka. Yang pertama itu pertanyaan tertutup atau konvergen, membatasi jawaban, mematikan kreativitas jika terlalu sering digunakan. Contohnya itu apakah kamu senang? Jawabannya cuma ya atau tidak. Yang kedua itu pertanyaan terbuka atau divergen, memberi ruang luas untuk berpikir, memperkaya kosakata anak. Contohnya itu apa yang membuatmu merasa sangat senang hari ini. Strategi waktu tunggu atau wait time. Yang pertama itu konsep, guru harus menunggu setidaknya 5 detik setelah bertanya. 2. Mengapa? Otak anak membutuhkan waktu untuk mendengar, memproses makna, mencari jawaban di memori, menyusun kalimat untuk merespon. Yang ketiga hasil, jika guru sabar menunggu jawaban anak akan lebih panjang dan lebih berkualitas. Teknik prodding atau pelacakan debrief. Yang pertama itu tujuan, menggali lebih dalam ketika jawaban anak masih kurang jelas atau singkat. Yang kedua itu cara melakukan. Lalu apalagi bisa beritahu ibu kenapa kamu berpikir begitu. Coba tunjukkan bagaimana yang kamu maksud. Yang ketiga itu ada efek. Anak merasa pendapatnya dihargai dan penting. Teknik redirection dan reinforcement. Redirection atau penglihatan, melempar pertanyaan yang sama ke anak lain untuk menciptakan diskusi kelompok. Contohnya itu, Budi bilang itu warna biru. Bagaimana menurut Siti? Reinforcement atau penguatan, memberikan apresiasi, jangan hanya bilang pintar, tapi sebutkan alasannya. Contohnya itu, wah, ibu suka sekali cara kamu menjelaskan. Proses hujan tadi sangat jelas. Hambatan guru dalam bertanya. Yang pertama itu ada terlalu cepat, tidak memberi waktu anak berpikir. Yang kedua menjawab sendiri. Guru bertanya tapi karena anak diam, guru langsung menjawabnya sendiri. Yang ketiga itu menakutkan, ekspresi wajah yang terlalu serius
sehingga anak takut salah bicara. Yang keempat itu ada pertanyaan ganda, menanyakan 3 atau 2 hal sekaligus yang membuat anak bingung. Kesimpulannya itu, keterampilan bertanya merupakan jantung instruksional PAUD yang menentukan keberhasilan metode inquiry dan interaksi sosial. Penggunaan pertanyaan terbuka terbukti lebih efektif menstimulasi berpikir tingkat tinggi host dibanding pertanyaan tertutup melalui teknik white time coding dan redistribution. Guru memberikan ruang kognitif bagi anak untuk membangun karakter yang kritis, komunikatif, dan mandiri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.